Halo teman sinema, balik lagi bareng gue Iga. Kali ini gue akan ngebahas salah satu drama Korea yang lagi ongoing di Netflix, yaitu It's Okay to Not Be Okay. Pada beberapa adegan di episode 1-6, diperlihatkan Ko Moon-young melakukan beberapa kali tindakan agresif, seperti menggoreskan pisau, hampir menusuk mata dengan pulpen, bikin kacau kampanye orang dengan sengaja, dan lain-lain. Kira-kira bagaimana ya itu bisa terjadi? Terdapat salah satu gangguan kepribadian yang disebut dengan gangguan kepribadian antisosial atau antisocial personality disorder. Nah, apa sih gangguan antisosial itu? Pertama, kita perlu tahu nih, perilaku antisosial itu meliputi apa aja sih? Yang pertama, pelanggaran hukum dan melanggar hak orang lain. Selanjutnya, biasanya dia akan berperilaku secara agresif, impulsif, dan nggak berperasaan. Berdasarkan kriteria DSM-5, orang yang memiliki gangguan antisosial memiliki ciri-ciri suka bolos, kabur dari rumah, suka bohong, mencuri, merusak properti dengan sengaja yang sudah dilakukan sejak masa remaja awal. Lalu kriteria lainnya yaitu berperilaku secara tidak bertanggung jawab, misalnya bekerja secara tidak konsisten, melanggar hukum, mudah marah dan agresif secara fisik, ceroboh dan impulsif, kemudian tidak memikirkan jangka panjang. Seringkali dia tidak menyesali kesalahannya. Lalu kriteria selanjutnya ialah berusia minimal 18 tahun dan terbukti berperilaku destruktif sejak usia 15 tahun. Nah, tapi perlu diingat, hanya profesional seperti psikolog atau psikiater yang bisa mendiagnosis seseorang memiliki gangguan antisosial apa enggak. Teman sinema ingat nggak adegan di salah satu episode waktu Ko Moon-young ketemu sama kritikus buku dia. Nah, si kritikus ini kan ngancem kalau dia akan nyebarin gangguan psikologis yang dimiliki oleh Ko Moon-young, yaitu gangguan antisosial. Nah, jadi di film ini Ko Moon-young emang udah didiagnosis memiliki gangguan antisosial ya teman sinema. Kalau kita inget-inget lagi, Ko Moon-young udah ngapain aja sih sepanjang film ini? Ada banyak banget ya. Yang pertama misalnya hampir nusuk pasien yang berusaha kabur dari rumah sakit. Kemudian hampir nusuk mata si kritikus. Bawa pergi salah satu pasien di rumah sakit jiwa secara impulsif. Dan selalu bilang kalau mereka layak diperlakukan demikian. Dengan kata lain, dia nggak pernah menyesali perbuatannya. Lalu apa sih yang menyebabkan seseorang bisa memiliki gangguan antisosial? Ada banyak teman-teman faktornya. Misalnya yang pertama faktor genetik, yaitu penyalahgunaan obat oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua ada faktor sosial, misalnya lingkungan keluarga yang tidak memiliki kehangatan, kemudian exposure to violence atau paparan terhadap kekerasan secara terus-menerus, kemudian juga fearlessness, impulsif, dan tidak memiliki empati. Biasanya orang yang memiliki gangguan antisosial tidak memiliki rasa takut, cemas, atau merasa terancam. Makanya dia berperilaku seenaknya dan nggak bisa belajar dari situ. Nah, gue perlu ingetin lagi nih, kalau yang barusan dijelaskan tadi merupakan salah satu gangguan kepribadian. Tapi kita nggak bisa sembarangan buat ngasih diagnosis ini baik ke orang lain maupun ke diri kita sendiri, melainkan harus profesional. Nah, sekarang teman sinema udah tahu kan bagaimana itu terjadi? Kalau teman sinema punya tanggapan lain terkait adegan yang tadi gue bahas, atau mungkin teman-teman punya rekomendasi film lain yang asik buat dibahas dari sisi psikologi, teman-teman boleh banget nih buat komen di bawah. Kalau teman sinema merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Gue Iga, dadah!